Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arkanaya Islami Swandi dari SMA Dwi Warna Boarding School. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Dewan Juri, serta salam hormat saya kepada teman-teman seperjuangan. Saya mengikuti lomba dalam kategori storytelling, dan kisah yang akan saya bawakan merupakan kisah nyata yang saya ambil pada tahun 2018, tepatnya di Kota Subang, Kabupaten Bandung. Saya berperan sebagai anak pertama perempuan dari Pak Daru. Pak Daru memiliki anak laki-laki yang dianggapnya tidak berguna karena nilai-nilai akademisnya jauh dari ekspektasi keluarga kami. Dan suatu hari, inilah kejadian yang membuat keluarga kami kehilangan anak laki-lakinya. Subang, 4 April 2018. Siang itu, ayah mendapatkan kabar dari guru di sekolah Fikri bahwa Fikri tidak naik kelas, serta laporan indikasi bahwa Fikri menggunakan barang narkoba. Siang itu juga, ayah memarahi Fikri seperti biasa, namun berbeda. Dengan emosi yang menggebu-gebu, serta emosi yang memuncak, ayah memarahi Fikri habis-habisan. Adikku dipukul, adikku dicaci, dimaki. Bahkan ayah tak segan-segan untuk menyeret Fikri keluar rumah. Ayahku berteriak kepada Fikri, "Dasar kamu anak tidak berguna! Hidupmu itu menyusahkan ayah saja, bikin malu ayah saja kamu. Kamu ini keluyuran malam-malam untuk memakai barang narkoba itu. Kamu ini malu-maluin, kamu ini beban, kamu itu nyusahin ayah saja kamu. Kamu keluyuran ternyata ya. Kamu itu memalukan nama ayah. Ayah kecewa sama kamu." Ayah terus meneriaki Fikri, hingga ia mengambil tongkat sapu yang berada di dekatnya, lalu memukul Fikri berkali-kali. "Dasar kamu anak tidak berguna, nyusahin ayah saja kamu, memalukan, memalukan." Pukulan demi pukulan terus dilayangkan kepada adikku. Bahkan punggung, badan, kaki, tangannya pun tak melesat dari pukulan ayah. Fikri memohon ampunan pada ayah. Fikri membela dirinya, "Ayah, tolong percaya pada Fikri, ayah. Fikri gak pernah berbuat seperti itu, ayah. Fikri malam-malam pergi ke masjid, berzikir bersama teman-teman Fikri mengaji ayah di sana. Fikri gak pernah ngelakuin itu, ayah. Tolong percaya pada Fikri, tolong ampuni Fikri, ayah." Namun itu tak dihiraukan. Ayah terus memukulinya, menamparnya, karena itu sebagai bentuk kekecewaannya pada Fikri. Tak kuasa melihat Fikri, bundaku berlutut memohon ampunan pada ayahku. "Suamiku, sudah suamiku. Begitu sakit aku mengandungnya 9 bulan. Begitu sakit aku melahirkannya dengan penuh perjuangan. Aku tak kuasa melihat anakku yang kau siksa seperti itu. Biarkan aku korbankan nyawaku untuk anakku, tapi cukup, jangan menyakiti lagi anakku." Bunda terus berkata dan berteriak pada ayah, tapi tak dihiraukan oleh ayah. Bukannya makin membaik, justru ayah melepaskan pelukan kami bertiga. Ia menyeret Fikri, ia menyeret dengan kasar Fikri hingga keluar rumah.
Fikri berteriak, "Tolong ayah, tolong, jangan usir Fikri. Fikri gak mau keluar dari rumah ini. Fikri tidak mau keluar dari rumah ini, ayah. Nanti bunda sama kakak siapa yang jaga, ayah? Tolong, Fikri tidak mau keluar dari rumah ini. Tolong jangan usir Fikri. Fikri janji bakal berubah jadi lebih baik, tapi tolong jangan usir Fikri, ayah." Aku berusaha untuk menolong adikku. Aku berusaha untuk menggapai tangannya, tapi itu dihempaskan oleh ayah. Bahkan aku pun terjatuh karena hempasan ayah yang begitu kasar padaku. Ayah membanting pintu. Lalu Fikri tak terdengar lagi suara teriakannya dan ia menghilang begitu saja. Waktu terus berlalu. Suatu hari yang tak pernah kami bayangkan terjadi. Ayahku terjatuh ketika ia mendapatkan berita bahwa dia mengalami kebangkrutan, sehingga ia terjatuh di kantornya dan mengalami stroke. Ayahku belum siap untuk menerima semua ini. Setelah kebangkrutannya, keseharian ayah hanya bisa duduk di kursi roda. Ia tak bisa menafkahi kami lagi. Yang tadinya hidup kami berkecukupan, tak kekurangan apapun. Sekarang untuk makan pun susah. Hutang di mana-mana. Ayahku tak menafkahi kami lagi. Kami hidup hanya bermodalkan dengan berjualan kue basah, yang untungnya pun tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dengan kondisi kami yang seperti ini, aku hanya bisa termenung. Aku memikirkan adikku. Aku merindukannya. Namun Tuhan belum menjawab semua doa-doaku. Hujan deras dengan petir yang menyambar pada malam itu. Suasana begitu dingin. Rumahku gelap gulita. Hanya ada lilin yang menerangi rumah kami. Karena kami tak mampu untuk membayar listrik. Lalu di saat yang begitu dingin dan gelap gulita di rumah kami, terdapat ketukan pintu yang begitu keras. Aku tak berani membukanya, karena aku tahu siapa yang datang pada malam itu. Debt collector yang selalu menagih hutang ayah. Aku takut untuk membuka pintu. Aku takut. Namun, aku beranikan diriku untuk membuka pintunya. Perlahan ku buka. Tak berani ku mendongak ke atas. Namun, aku melihat bayangan itu. Dia mengucapkan padaku, "Assalamualaikum, kakak." Tentu saja aku tahu suara siapa itu. Aku hafal betul suara berat itu. Ku mendongak. Ku langsung saja mendongak ke atas. Ku memeluk dia. "Ade Fikri." Aku memeluk adikku dengan erat dan aku menumpahkan segala rinduku kepadanya. Dia memelukku. Ia menyalami ayah dan bunda. "Ayah, bunda, kakak, tenang saja. Utang-utang ayah sudah lunas. Aku kembali dari luar negeri untuk membayarkan dan membantu kalian. Ketika aku mendengar kabar ayah bangkrut, aku memikirkan kalian. Tenang saja, sekarang Fikri yang akan menafkahi kalian." Dan Fikri menjadi tulang punggung dan pemberi nafkah bagi kami sekeluarga. Kisah ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Jangan pernah sekali-sekali kita membandingkan seseorang, karena kita tidak tahu nasib dia di masa depan bagaimana. Jangan pernah untuk melihat
anak sebelah mata. Jangan pernah melihat dan jangan pernah memandang anak sebelah mata. Cukup memberitahunya dengan baik. Sayangi dan cintai anak kita. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.